Yawning, I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why you look at me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi dan lagi soal-soal SKB yang biasanya keluar di ujian seleksi kompetensi bidang, khususnya formasi kesehatan. Jadi 30% dari jumlah soal itu ada tentang kesehatan umum, baik bidan, perawat, farmasi, dan lain-lain. Itu bahas 30% yang umum, dan 70% lagi soal-soal kayak UKOM kayak gitu, kayak kasus-kasus. Misalnya kalau bidan, kasus-kasus kebidanan. Kalau perawat berarti kasus-kasus keperawatan begitu ya. Nah, jadi sebelum kita ke videonya, lebih baik kamu tekan dulu tombol subscribe di bawah dan bunyikan notif loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Dalam mencegah penyebaran virus corona, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk sesering mungkin mencuci tangan. Ada berapa langkah mencuci tangan sesuai standar? A. 8 langkah, B. 6 langkah, C. 7 langkah, D. 5 langkah, dan E. 9 langkah. Jadi di soal ialah ada berapa langkah mencuci tangan yang sesuai standar? Jadi jawabannya ialah B, 6 langkah. Saya rasa emang soal pertama ini gampang ya. Dan mungkin teman-teman, apalagi tim kesehatan, tenaga kesehatan, sudah tahu kalau sekarang cuci tangan itu sesuai standar ialah 6 langkah. Dan kalau teman-teman baru-baru saja ada googling, itu di beranda Google, ketika ada tulisan Google-nya itu, di situ ada kayak gambar kayak cuci tangan, kayak gambar ini aku lampirin. Nah, kalau teman-teman klik di gambar orang lagi cuci tangan ini, dia akan beralih ke YouTube. Dan kalau nggak salah kemarin saya waktu lihat udah di trending 7 video cara mencuci tangan yang sesuai standar. Nah, di situ juga mengatakan kalau mau cuci tangan itu ada 6 langkah. Jadi jawabannya ialah B, 6 langkah. Kalau misalnya teman-teman masih ragu apakah 6 langkah atau 7 langkah, boleh cek juga nanti di Google. Nanti lihat aja kayak yang saya tunjukin gambar tadi itu. Dan kalau kalian klik tombol play di tulisan Google itu, maka akan beralih ke YouTube kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Hari cuci tangan sedunia pada tanggal A. 15 November, B. 15 Oktober, C. 25 September, D. 25 Oktober, dan E. 15 September. Nah, berdasarkan pengalaman aku, kalau nggak salah, hari mencuci tangan itu keluar di soal SKB tahun lalu. Tapi nggak tahu ke tahun ini ya, mudah-mudahan kalaupun nggak keluar atau berbeda, paling tidak ada membahas cuci tangan di soal-soal kesehatan umum kayak gitu ya. Jadi hari cuci tangan sedunia itu jatuh pada tanggal B, 15 Oktober. Jadi teman-teman harus pahami banget hari cuci tangan sedunia itu pada tanggal 15 Oktober ya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 3. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian merupakan langkah cuci tangan yang ke A4, B3, C5, D6, dan E7. Jadi tadi kan kita di soal yang pertama ada berapa langkah mencuci tangan? Ada 6 langkah ya. Dan ketika kalian mendapati soal yang langkah-langkahnya itu yang keberapa, kalian juga harus tahu bukan hanya cuma ada 6 langkah atau berapa langkah. Tapi kalian harus tahu langkah pertama itu apa, langkah kedua itu apa, langkah ketiga itu apa, dan langkah keempat itu apa, dan sampai langkah keenam itu apa, kayak gitu. Nah, jadi di soal ini mengatakan bahwa gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Itu langkah yang keberapa kayak gitu. Dan kalau ada soal yang seperti ini, jawabannya itu ialah langkah kelima. Karena pengalaman dari aku dan teman aku, ketika kami saling berbagi, sharing-sharing apa aja soal-soal yang keluar,
saya dapatnya ada berapa langkah mencuci tangan, tetapi teman saya mendapati kayak gini, soal kayak gini misalnya menggosok punggung tangan itu langkah yang keberapa kayak gitu. Jadi bisa aja kalau kalian tidak mendapat soal yang hari mencuci tangan atau langkah mencuci tangan, kalian boleh dapat langkah-langkah mencuci tangan kayak gitu. Jadi memang teman-teman itu harus pahami benar-benar semua tentang cuci tangan kayak gitu. Oke, saya harap teman-teman paham atas penjelasan saya. Kalau saya kecepatan tadi di soal sebelumnya, saya minta maaf. Langsung saja kita ke soal selanjutnya. Hari Kesehatan Nasional jatuh pada tanggal A. 15 Oktober, B. 12 Oktober, C. 12 November, dan D. 20 November. Ini ditanya HKN atau Hari Kesehatan Nasional. Jadi, kalau ini tanya Hari Kesehatan Nasional, jawabannya itu ialah C. 12 November. Kalau tadi hari cuci tangan 15 Oktober, kalau Hari Kesehatan Nasional 12 November. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Hari Kesehatan Nasional pertama kali dirayakan oleh A. Muhammad Hatta, B. Supomo, C. Insinyur Soekarno, D. Sudirman, E. Tuanku Imam Bonjol. Jadi yang perlu teman-teman ketahui juga, selain Hari Kesehatan Nasional itu jatuh pada tanggal 12 November, jadi untuk pertama kali perayaan Hari Kesehatan Nasional itu dirayakan oleh presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi jawabannya ialah C, Insinyur Soekarno. Oke, memang soal-soal kesehatan umum ini kayak gampang, tapi memang menjebak ya. Memang kelihatannya gampang, tapi kalau emang kita nggak tahu, kita nggak paham, kita akan salah jawabnya kayak gitu. Jadi saya harap teman-teman memang harus benar-benar pahami semua soal-soal latihan-latihan soal SKB kesehatan umum yang ada kayak gitu. Supaya bisa menaikkan nilai teman-teman karena nilai SKB itu 60% ketika diintegrasi nanti. Jadi ya lumayan lah untuk bersaing dengan teman sesaingan teman-teman kayak gitu. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme termasuk spora bakteri yang sangat resisten merupakan pengertian dari A. Fogging, B. Cuci tangan, C. Sterilisasi, D. Eliminasi. Di soal mengatakan bahwa pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme termasuk spora bakteri yang sangat resisten itu merupakan pengertian dari apa? Jadi kalau udah ada dibilang pemusnahan semua mikroorganisme baik spora ataupun bakteri yang sangat resisten itu merupakan pengertian dari sterilisasi. Jadi jawabannya C ya, sterilisasi. Kalau fogging itu kayak ada kasus DBD dan ada itu pengasapan, itu namanya fogging. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Di bawah ini yang termasuk metode desinfektan tingkat tinggi ialah A. Autoclave, B. Sterilisasi oven, C. Rebus kukus selama 20 menit, D. Sterilisasi kimiawi. Jadi di soal ditanya metode desinfektan tingkat tinggi. Jadi kan kayak yang seperti kita ketahui metode itu ada dua ya. Metode sterilisasi dan metode desinfektan tingkat tinggi. Nah, metode desinfektan tingkat tinggi itu kayak cara alternatif kayak gitu. Itu biasanya ada rebus kuku selama 20 menit atau rendam selama 20 menit kayak gitu. Jadi yang di optionnya C ya, rebus kuku selama 20 menit. Kalau A, autoclave itu termasuk dari cara sterilisasi. Sterilisasi kimia juga sterilisasi karena di depannya aja udah ada kata sterilisasi. Kalau teman-teman ingin lebih paham, teman-teman boleh lihat gambar di bawah ini. Ini hasil screenshotan aku, teman-teman juga boleh screenshot atau teman-teman juga boleh googling cari tentang pensterilan alat.
Kalau nggak salah memang tahun lalu ada keluar juga ya tentang pensterilan alat, bagaimana cara membuat larutan klorin dan lain-lain kayak gitu. Oke teman-teman, tadi itu ialah soal yang terakhir di pembahasan soal kita kali ini, dan supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, teman-teman boleh klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan notif loncengnya supaya ketika saya berbagi lagi soal-soal SKB yang keluar di tahun lalu, teman-teman itu nggak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan saya harap apa yang saya sudah share di video-video aku sebelumnya itu juga dapat membantu teman-teman untuk lebih giat lagi belajar dan lebih semangat lagi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan di ujian seleksi kompetensi bidang nantinya. Oke, cukup sampai sini video kali ini, dan jangan lupa klik tombol like dan share video ini ke seluruh teman-teman kamu. Thank you for watching. Bye-bye.